Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dengan dua agenda penting. Paripurna kesepakatan bersama pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026 dan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Febriantoni, dampingi para wakil ketua yakni Ilyas Hayani Muda, Cecep Jamani, dan Iwayan Dama, serta dihadiri anggota DPRD lain. Hadir juga Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dan Iko Mangkoheri, jajaran Forkopimda Lampung Tengah, para asisten dan staf ahli Bupati, para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, serta tamu undangan. Marilah kita bersama-sama dengan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama dalam sehat, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Beserta pertemuan kehormatan, perkenalkan pada saat ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara Bupati, saudara Wakil Bupati, anggota Forkopimda, beserta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Amin. Para paripurna yang terhormat, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda 1. Kesepakatan bersama program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. 2. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026, pembicaraan tingkat 2. Adapun anggota Dewan hadir dan absensi pada hari ini sebanyak 43 anggota dari 50 anggota Dewan. Dengan demikian, forum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Kamis, tanggal 27 November 2025, rapat kelima, masa 91 tahun sidang 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang disampaikan juru bicara Ahmad Arli Pratama Thomas. Dalam penyampaiannya, Ahmad Arli memaparkan 5 raperda yang bakal disepakati pihak eksekutif dan legislatif. 5 raperda tersebut merupakan hasil usulan pemerintah daerah dan raperda inisiatif DPRD Lampung Tengah. Beserta para pimpinan yang kami hormati, sebelum rapat paripurna dilanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Masa Lampung Tengah. Kepada yang bertugas, saya persilakan untuk memimpin.
Dua, program perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. Tiga, program pembentukan perda sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan keputusan DPRD. Selanjutnya pada bab 4 bagian kelima pasal 52 disebutkan bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran lingkungan DPRD. B. Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, pada kesempatan ini Bapak Perda akan menyampaikan laporan tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun anggaran 2026. Kepada juru bicara Bapak Perda, saya persilakan untuk menyampaikan. Saudara serta asisten Kepala Organisasi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah, rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri rapat pimpinan Dewan. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan atas waktu yang telah diberikan kepada kami dalam rangka menyampaikan program pembentukan perda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dalam rangka pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Bapak Perda telah melakukan rapat bersama pemerintahan daerah untuk menyusun program perda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026. Berikut daftar perda yang telah kami sepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk tahun 2026. Namun sebelum kami menyampaikan program pembentukan perda tahun 2026, terlebih dahulu akan kami sampaikan progres penyelesaian perda di tahun 2025. Yang mana pada tahun 2025 ada 13 perda yang harus diselesaikan. Dari total 13 rancangan peraturan daerah yang menjadi target penyelesaian tahun ini, terdapat 5 perda yang tertunda, tidak dapat dilanjutkan pembahasannya atau
perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang pada saat yang bersamaan sedang dilakukan revisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 4. Raperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2021 pembentukan PP BPR Syariah Desa. Raperda ini telah melalui semua tahapan baik harmonisasi awal hukum maupun fasilitasi hukum provinsi. Salah satu landasan yuridis dilakukan perubahan terhadap raperda ini adalah karena harus menyesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan pemenuhan modal fiskal minimum terlebih dahulu bagi bank yang akan menggunakan layanan modern seperti ATM dan transaksi online. Sementara saat ini BPRS Desa belum memenuhi ketentuan tersebut. Sebagai penyumbang PAD dengan rata-rata kontribusinya ada 1,5 miliar lebih per tahun, BPRS Desa memiliki potensi besar untuk berkembang memberikan manfaat ekonomi bagi Kabupaten Lampung Tengah dan juga perlu didorong peningkatan kualitas pada layanan. Berdasarkan hasil rapat bersama pemerintah daerah, raperda ini akan diupayakan dapat dijadwalkan kembali untuk proses pembicaraan tingkat 2 di sisa akhir tahun anggaran ini, sehingga mencapai kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD untuk melanjutkan proses berikutnya. 5. Raperda penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan kesesuaian. Raperda penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan kesesuaian berdasarkan hasil rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan Bapeda ditetapkan untuk tidak terakomodir terlebih dahulu dalam program Perda tahun 2026 memerlukan penyesuaian dengan regulasi tahun. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, berikut kami sampaikan bahwa Perda tahun 2026 yang keseluruhannya berjumlah 11 raperda dan satu diantaranya merupakan raperda muncrat tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah Binti Lutfiah menyampaikan seputar postur APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Laporan Badan Anggaran memuat kebijakan program maupun pembangunan dengan sejumlah skala prioritas. Dalam kesempatan tersebut, Badan Anggaran menyoroti isu utama terkait penurunan dana transfer pemerintah pusat. Hal itu mempengaruhi struktur pendapatan, berdampak pada kondisi fiskal keuangan daerah. Adapun garis besar laporan Badan Anggaran memuat sektor APBD tahun anggaran 2026 yang disepakati sebesar 2,56 triliun rupiah lebih. APBD tersebut disumbang dari sektor pendapatan bersumber dari pendapatan transfer 2,136 triliun rupiah lebih dengan ditopang PAD sebesar 431 miliar rupiah lebih. Dari sektor belanja daerah 2026 diproyeksikan sebesar 2,66 triliun rupiah lebih. Belanja daerah meliputi belanja pokok sebesar 1,817 triliun rupiah lebih dan belanja modal 385 miliar rupiah lebih. Kemudian belanja transfer 455 miliar rupiah lebih dan belanja tak terduga disiapkan sebesar 2 miliar lebih. Dari sisi pembiayaan 2026 disepakati besaran pembiayaan bersumber dari penerimaan pembiayaan sebesar 197 miliar rupiah lebih serta penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar 115 miliar rupiah lebih. DPRD juga menyampaikan pengeluaran pembiayaan tahun 2026 sebesar 102 miliar rupiah lebih digunakan untuk membayar pokok utang yang telah jatuh tempo. Sehingga kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2026 yang telah diagendakan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sidang paripurna yang pertama. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati Lampung Tengah, tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan jajaran perangkat daerah yang telah mencurahkan waktu dan kerjasamanya dalam mulai proses penyusunan, pembahasan, sampai dengan tahapan persetujuan yang kita laksanakan hari ini. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah terjadinya
sendiri yang lebih yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo. Sidang paripurna yang pertama. Dalam tahapan pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2026, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dan catatan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yaitu 1. Bidang pendapatan. Agar kenaikan tarif pajak dan retribusi jangan sampai memberatkan masyarakat. Dalam menentukan target pendapatan, pemerintah daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dan analisis yang komprehensif sehingga target yang ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal dan tidak berpotensi menimbulkan kegagalan penerimaan. 2. Bidang belajar. 1. Skala prioritas jalur pendidikan harus diutamakan karena pendidikan bukan hanya sekedar belanja wajib, akan tetapi juga sebagai investasi strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan masa depan. 2. Untuk memperbaiki kualitas infrastruktur agar diperketat pengawasan lapangan dan penerapan sanksi tegas kepada penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual. 3. Normalisasi endapan lumpur di sepanjang irigasi wayang putih khususnya di Kecamatan Tegal Besar. Hal ini penting untuk mengurangi risiko banjir dan menjadi upaya proteksi infrastruktur agar tidak cepat rusak akibat air yang meluap. 4. Prioritas perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat dan mengoptimalkan pemeliharaan rutin agar kerusakan tidak berulang dan umur bangunan lebih panjang. 5. Pengadaan media baru untuk sekolah yang meja, kursi, lemari dan peralatan lainnya sudah rusak atau jumlahnya tidak tercukupi. 6. Untuk tenaga pendidik, kesehatan, dan tenaga teknis P3K paruh waktu di seluruh OPD Kabupaten Lampung Tengah, pastikan anggarannya cukup sesuai kebutuhan sampai dengan akhir tahun. 7. Agar seluruh mobil dan barang berada dalam kondisi siap operasional dan ada terobosan untuk mencari tambahan pengadaan unit mobil damkar. Persetujuan bersama ini menjadi dasar hukum dan arah kebijakan pemerintah daerah. Untuk itu diharapkan dapat program yang dilaksanakan merupakan pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah. Dalam pidatonya, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya menyebut pengesahan itu menjadi langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik. Ardhito menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan komitmen DPRD dalam penyusunan Propemperda serta pembahasan APBD 2026. Ardhito mengatakan APBD 2026 disusun dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, serta fokus pada program-program yang berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti proses implementasi sesuai ketentuan untuk memastikan seluruh program pembangunan terrealisasi secara optimal. Beserta asisten bupati, saudara kepala dinas, badan atau bagian dan para serta rekan-rekan disampaikan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah kita semua selalu tabiqun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala karena bersama dan hidayahnya kita bisa bersama berkumpul pada hari ini dalam acara rapat paripurna dalam rangka persetujuan bersama terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020. Rapat ini merupakan tanda penting bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD berjalan dengan solid dalam memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lampung. Sidang Dewan yang terhormat, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan seluruh anggota DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, kritikan yang membangun serta kerjasama yang baik selama proses pembahasan RKPD tahun 2020. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci agar pembangunan daerah dapat
yang realistis, yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para dewan yang berbahagia. Selanjutnya, perkenalkan kami menyampaikan tanggapan dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kota. Peningkatan asli pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak daerah, optimalisasi retribusi, penataan aset, serta dukungan terhadap iklim investasi yang tetap berorientasi kepada pelayanan dalam rangka peningkatan kreatif. Pemerintah mengupayakan mengoptimalisasi tanpa menambah beban masyarakat. Penguatan layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, air bersih dan infrastruktur yang konektivitas di bidang pendidikan, pemerintah daerah berusaha untuk melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan kualitas baru serta pembangunan metode sekolah untuk tenaga pendidik. D3K Purwokerto telah teranggarkan melalui sumber dana pos P3K Purwokerto COVID lainnya menggunakan sumber dana APBD. Peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi dengan melakukan penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Lampung Tengah, penguatan ekonomi daerah melalui UMKM, pertanian dan investasi. Pemerintah daerah akan memastikan bahwa jaringan irigasi tetap berfungsi optimal. Dinas PUPR, UPD irigasi untuk memastikan penanganan sesuai standar teknis, melibatkan kelompok P3A atau GP3A untuk pemeliharaan tetap, memetakan kebutuhan anggaran baik melalui APBD maupun dukungan pemerintah provinsi pusat apabila fase irigasi termasuk kekurangan daerah, mengoptimalkan program padat karya agar pembersihan dapat dilakukan lebih cepat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Penanganan dampak lumpur ini akan segera dilakukan secara bertahap dan terukur. Untuk mobil sampah dan mobil pemadam kebakaran, kita akan upayakan untuk mengajukan kepada pemerintah pusat dan melakukan proposal melalui CSR penambahan kontainer sampah melalui CSR pada tahun 2025 ini. Direncanakan sebanyak 6 unit yang akan kita prioritaskan penempatannya pada titik-titik pembuangan sampah masyarakat dan 2 unit depo. Pemerintah daerah menyadari bahwa RSUD sebagai rumah sakit milik pemerintah harus mampu memberikan pelayanan kompetitif tidak kalah dengan rumah sakit swasta. Kami memahami bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan semakin tinggi. Karena itu, pemerintah Kabupaten Kota menetapkan penguatan RSUD sebagai salah satu prioritas utama. Selanjutnya, terkait arus rujukan dari puskesmas, perlu kami tegaskan bahwa berdasarkan sistem rujukan berjenjang, RSUD merupakan rumah sakit rujukan utama daerah. Namun kami menyadari bahwa dalam prakteknya masih banyak tempat rujukan yang langsung menuju rumah sakit swasta. Pemerintah dalam hal ini telah menginstruksikan kepada seluruh puskesmas bahwa rujukan pertama harus diarahkan ke RSUD dengan sesuai kecuali pada kondisi medis tertentu yang tidak dapat ditangani oleh RSUD. Untuk infrastruktur jembatan dan pelayanan program berlakuan, kita tetap anggarkan pada OPD teknis. Hal ini akan dilaksanakan guna pembangunan kelancaran transportasi dan peningkatan kualitas dunia masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang berhormat. Rapat paripurna diakhiri dengan penandatanganan atas persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026 yang dilakukan oleh para pimpinan DPRD dan Bupati Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.